Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Suzuki New Baleno tahun 2022. Iya, mungkin kalian udah pernah nonton review Suzuki Baleno yang sebelumnya yang ada di sebelah sini. Dan kita pernah bilang bahwa itu adalah best value hatchback yang kalian bisa beli di Indonesia saat ini. Nah, mobil ini seolah membawa hal tersebut ke level yang berikutnya karena harganya tidak naik jauh, tapi teknologi dan desain dan pembaruan yang ditawarkan itu sangat-sangat jauh banget. Penasaran? Yes, pembaruan terjadi mulai dari mesin, desain, teknologi, dan bahkan ada beberapa fitur yang bikin rival-rivalnya yang sudah jauh lebih mahal, sebut saja Toyota Yaris, Honda City, dan Mazda 2 itu malu gitu karena mobil ini harganya masih di bawah 300 juta rupiah. Diskonnya puluhan juta pula. Jadi gue nggak ngerti lagi gitu ya gimana Suzuki bisa memasarkan mobil ini yang CBU dengan harga yang sangat terjangkau. So kayak apa sih best value hatchback di Indonesia jilid kedua? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start here. Eksterior walaupun ini major facelift, namun sebenarnya sudah berganti generasi karena semua body panelnya baru. Sekarang ya tapi lebih pipih, agresif, dan proporsional ala hatchback Eropa. Nah to guys, the new Suzuki Baleno tahun 2022. Iya, sebenarnya Baleno di Indonesia itu yang lama kan cukup sukses gitu ya penjualannya karena harganya yang sangat value for money di kelasnya. Iya, harganya nggak naik jauh dibanding yang lama, bahkan naiknya itu nggak nyampe 10 juta. Tapi improvement yang kalian dapat itu jauh banget dibanding yang lama. Selain sekarang stylingnya jadi jauh lebih ganteng, lebih Eropa, tapi fiturnya juga penuh dengan teknologi yang bahkan bikin malu beberapa rival-rivalnya gitu ya. So kayak apa sih Baleno yang telah di-update secara major ini? Iya, memang banyak yang bilang it's all new gitu, tapi kan ya we all know kalau ini sebenarnya it's an extremely major facelift. Tapi ya saking banyaknya changesnya, oke lah, ini bisa pass dibilang sebagai the new Baleno karena memang perubahannya sangat signifikan. Oke, kita bahas eksteriornya dulu, apa aja yang berubah. Mulai dari belakang seperti biasa, tapi sebelum itu tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Pandi dari Suzuki MT Haryono yang udah ngizinin kita untuk ngelasin new Baleno ini sebelum dia launching di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen tanya diskon, pengen test drive, pengen SPK, silahkan kalian kontak Mas Pandi and Friends di Instagram sebelah sini atau kontak langsung CP-nya di bagian bawah sini. Konon katanya baru launching kayak gini diskonnya udah puluhan juta. Gua nggak ngerti lagi kayak gimana caranya Suzuki bisa jual mobil CBU, ini masih CBU, dengan harga yang jauh lebih murah dibanding rival-rivalnya CKD dan masih bisa ngasih diskon puluhan juta. Itu kalau bukan best value hatchback gua nggak tahu apalagi sih. Ini value-nya luar biasa. Oke, kita bahas dulu dari desain. Dari atas, antena dia masih model short pole ya. Memang ini agak disayangkan, harusnya sih udah shark fin zaman sekarang gitu. Tapi ya ini kan bisa kalian ganti sendiri, it's easy, nggak masalah. Atas sudah ada integrated spoiler dengan third brake stop lamp LED dan juga udah ada rear defogger di bagian kacanya, wipernya pun sudah rapi. Nah, desain bokongnya memang dia masih kayak agak sedikit terlihat DNA dari Baleno lamanya, tapi dia sudah thoroughly di makeover. Dia sekarang lebih low slung dan lebih lebar sehingga mobil itu terkesan lebih gepeng gitu ya, lebih terkesan European dan lebih proporsional, tidak senungging dan se-awkward pendahulunya. Di belakang sini badging Suzuki dan tentunya ada Baleno yang fontnya kita suka karena jadi lebih modern, termasuk untuk yang ini karena dia belum ada tipe yang seseporty yang di India sehingga desainnya pun masih lebih sederhana, tapi justru kita lebih suka karena tidak pretentious dan lebih clean aja desainnya gitu ya. Single tone udah membulat, terlihat timeless. Termasuk yang kita suka dari segi safety juga, dia pun udah ada integrated parking sensor yang ini pun tidak terkesan seperti tempelan kayak kebanyakan Suzuki yang biasanya kan bonus dealer dan lain-lain gitu ya. Ini integrated kayak mobil Eropa gitu, jadi nice dan rapi. Juga ada
kamera mundur juga di bagian tengah sininya, udah oke lah. Nah, kemudian dari bagian taillights, ini juga salah satu yang paling berubah di bagian belakangnya, karena kalau yang sebelumnya kan dia hanya di bagian samping, sekarang ada extension ke bagian tengahnya. Walaupun ini annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Tapi yang gue suka, sekarang taillights-nya itu lebih banyak LED-nya. Iya, jadi pertama-tama signature dari Baleno, mulai dari lampu belakang dan lampu depannya, itu ada 3 titik LED. Ini pun di bagian taillight-nya sama. Untuk lampu senjanya ada 3 titik LED di bagian bawah sini, lampu remnya 4 titik LED di bagian atas ini, dan untuk lampu mundur dan lampu sein, dia memang masih bolam biasa di bagian sininya. Otot dari shoulder line yang tadi gue bilang, dari bagian taillight sini langsung menyambung ke bagian bodi samping sini, sehingga bodinya terkesan lagi-lagi lebih padat dan berisi. Kemudian di bagian sini juga window line-nya ada trim warna chrome yang membuatnya kesannya lebih mewah sedikit. Door handle, grip type dia full chrome seperti ini dan udah ada akses keyless entry juga di bagian sini. Jadi udah gampang buat harian. Ini pun ada di bagian sisi passenger dan di bagian driver juga. Jadi udah oke ya. Nah, ke bawah dia lumayan polos, tidak ada permainan side skirt atau apa-apa. Bahkan garis bodinya hanya satu tarikan garis yang halus di bagian sini. Jadi desainnya itu memang Eropa banget. Walaupun ada yang annoying di bagian pilar depan yang udah gua sebut semenjak lama juga, di sini masih ada, ntar gua bilang kenapa. Nah, di bagian spionnya, dia tidak di-mount di bagian pilar, dia model pedestal, jadi di-mount di bagian body, ditarik ke belakang sedikit, sehingga blind spot di pilarannya bisa lebih minimalis. Termasuk spionnya ini, dia pun sewarna body, electric adjustment, electric retract, sudah auto retract pula, dan udah ada lampu sein di bagian sebelah sininya yang sudah LED, jadi udah oke lah. Nah, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Suzuki New Baleno. Pertama-tama dari peleknya, nah ini juga sudah mengalami improvement ya. Sekarang modelnya tuh jadi directional two-tone polish model kipas kayak begini yang pastinya lebih kekinian dan trendy. Dan ini pun ring 16 inci dibalut dengan ban yang sudah tidak pakai ban dari India lagi. Kalau yang sebelumnya kan pakai Apollo gitu ya, kayak nasi campur. Nah sekarang dia pakai ban Goodyear. Lebih tepatnya Goodyear Assurance Triple Max dengan ukuran 19555 R16. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih normal banget di kelas seperti ini. Dan untuk urusan safety, memang dia ya masih dibilang cukup biasa aja lah ya gitu. Jadi pertama dia udah ABS, EBD, BA udah ada, Vehicle Stability Control, Hill Start Assist sudah ada. Namun tentunya dia belum selengkap contohnya Honda City hatchback terbaru yang udah ada Honda Sensing. Jadi memang mobil ini belum ada active safety-nya. Karena dia belum ada safety yang bagaimana-gimana, kita dari Lugnuts itu selalu menyarankan kalian untuk mengconsider untuk mengasuransi mobil kalian. Kalau kalian misalnya pakai harian gitu ya kan, jalan-jalan Jakarta tuh sangat-sangat Bronx banget, daripada nyesel gitu kan, mobil baru kayak gini, baru keluar, dipakai sebulan, tau-tau kenapa-napa, kan sayang banget. Makanya, untuk urusan asuransi, kita dari Lugnuts selalu menyarankan asuransi dari Raksa. Gue sendiri juga udah pakai Raksa di mobil gue, dan selama ini yang gue rasakan, itu pelayanannya sangat prima, dan mereka punya hotline yang kalian bisa akses 24 jam penuh, sehingga kalian bisa worry free. Silahkan check out juga Instagramnya Raksa untuk update terbaru mereka sebelah sini. Dan juga jangan lupa cek website mereka di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Karena semua mulai dari peninjauan, dari bagian pendaftaran, sampai ke bagian klaim, semua bisa dilakukan secara digital via website mereka. Jadi udah oke banget lah, semuanya sudah serba modern dan serba mudah. Dan pastinya semua bengkel rekanan Raksa itu sudah lulus standar uji, sehingga hasil perbaikannya itu tidak ada yang kaleng-kaleng. Jadi pastinya kalau mobil gua aja bisa dibenerin yang aneh begitu, mobil-mobil umum seperti ini pastinya juga bisa diperbaiki dengan sangat baik banget. Dan jangan lupa kalau kalian misalnya pengen mendaftarkan asuransi mobil kalian di Raksa, jangan lupa pakai kode promo kita, yaitu yang satu ini, Roll Nuts alias Raksa Online Lugnuts, supaya kalian dapat benefit yang pasti kalian nggak mau ketinggalan. Jadi soal asuransi, ingat aja asuransi Raksa. Dan akhirnya sampai kita untuk bahas bagian favorit gue dari si New Baleno tahun 2022, yaitu bagian fascia depannya. Nah kalau yang sebelumnya, Baleno kan terkesan agak stubby gitu ya, agak bulat, agak chubby dan chonky gitu. Ini dia tuh kayak seolah sudah lumayan olahraga. Kenapa? Karena proporsinya kayak yang gue bilang lebih gepeng dan lebih lebar, sehingga dia tampil lebih sporty dan agresif dan pastinya lebih proporsional. Hoodnya juga terasa lebih rendah dan lebar, dan muka depannya ini lebih kayak menukik gitu ya, jadi kayak shark face gitu. Dan grillnya pun yang tadinya agak kecil sekarang dibuat melebar langsung ke bagian headlamp sebelah sininya. Motif grillnya sudah kekinian seperti Suzuki zaman sekarang yang verindavan dengan motif api-api seperti ini. Di bagian perlampuan ini juga menurut gue udah keren banget, karena lampunya tuh udah terkesan sangat high-tech gitu. Pertama-tama di bagian fog lamp bawah ini bulat, tapi dia sudah LED, jadi fog lampnya udah putih nyalanya.
udah keren lah kalau lagi malam. Dan di bagian atas, pertama-tama dari soal daytime running light-nya, lagi-lagi 3 titik LED yang bentuknya kayak panah gini. Ini pun sama seperti yang ada di taillight saya. Jadi desain lampu depan dan lampu belakang itu berkesinambungan, itu yang kita suka. Low beam dan high beam menjadi satu di proyektor LED di bagian sebelah sininya. Namun memang untuk lampu sein dia masih bohlam biasa di bagian sebelah sini. Tapi secara desain overall lampunya, bagian dalamnya housingnya sudah piano black dan terkesan sangat high-tech dan niat gitu desainnya. So, dengan segala ubahan yang menurut gua cukup sangat major ini, cocoklah si Baleno terbaru ini dibilang sebagai New Baleno, walaupun dia jatuhnya extremely major facelift karena ubahannya sangat-sangat radikal dan signifikan banget. Dan gak hanya itu, seperti biasa, Suzuki itu kalau ngasih promo cukup ajaib. Iya, karena mobil baru seperti ini yang baru aja launching, bahkan sudah ada diskon dan sudah ada promonya. Makanya sekarang, gue sudah bersama dengan Mas Pandi dari Suzuki MT Haryono. Halo Mas. Betul. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, ketemu lagi nih Mas. Waktu itu kan udah di XL7 dan udah di R3 Hybrid. Betul. Nah, sekarang ada lagi nih yang baru nih. Mungkin Autojokis belum tahu nih. Jadi untuk Baleno terbaru ini, itu harganya berapa dan ada tipe apa aja sih Mas? Kalau untuk tipe kita satu tipe aja ya. Oke. Hanya manual dan matic. Oh, beda di transmisi aja Di ya? transmisi aja. Oke, bedanya. harganya masing-masing berapa Mas? Untuk di manual itu 262. 262, oke. Untuk di otomatis? 262, maticnya 274. Wih, masih oke banget. Rival-rivalnya kan udah tembus 300 semua. Betul. Iya, ini masih 270-an juta ya? Iya, 270 jutaan. Belum diskon. Belum diskon. Nah, itu dia yang kayak gue bilang tadi, Suzuki itu lumayan ajaib nih. Baru launching. Nah, baru launching gini, diskonnya berapa sih Mas Wandi? Diskonnya sih masih puluhan juta. Puluhan juta? Masih puluhan juta. Untuk mobil baru kayak gini? Untuk Baleno ini masih puluhan juta. Gila, gokil banget. Gokil. Mana ada yang lain kayak gitu ya? Betul. Gila loh, luar biasa puluhan juta. Dan diskonnya pastinya nego ya? Nego. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau nego diskon lebih lanjut, mungkin diskonnya bisa langsung ke Mas Pandi ya? Boleh, tanyanya ya. siap. Nah, kalau misalnya pengen tanyain, kontaknya kemana Mas? Bisa hubungin ke 0813 24678867 Dengan Mas Pandi. dengan Pandi Kemudian Instagramnya di di Suzuki MT Haryono. sebelah sini nih. Betul. Kayak gitu. Nah, promonya selain diskon ada apa lagi? Ada promo yang lain nggak? Promo kita masih ada di DP ringan ya Mas ya. DP-nya berapa untuk DP Baleno? ringan 20 jutaan. Oh, 20 oke. juta lebih sedikit, Berarti di bawah 10% ya? di bawah 10%. Oke. Terus untuk misalnya ada orang pengen cicil gitu, cicilannya panjangnya Untuk berapa cicilan, tuh? Panjang kita tenor maksimal 8 tahun. Masih 8 tahun. tahun. Luar biasa. Betul. Jadi ringan banget lah ya kalau misalnya cicilan ambil panjang gitu ya. Angsuran itu sekitar 3 jutaan Mas. Untuk ini, Untuk ini 3 jutaan. top, mobil baru. Hatchback lagi ya, ini kelasnya bukan LMPV loh, jadi kelasnya lebih tinggi, tapi cicilannya setara LMPV, Betul. 3 jutaan. Terus kalau soal warranty, garansi gitu-gitu gimana Mas? Apa yang di cover? Oh, kalau kita mulai dari sampai kaca film pun kita cover juga ya, 5 Oke. tahun. Oh, ada Kaca garansi film. untuk bahkan kaca filmnya? Kaca film kita 5 tahun. Oke, 5 Kalau tahun. untuk mesin kita biasa free jasa servis 3 tahun. Hmm, Garansi mesin 100.000 km. Free angsuran 2 kali. Oke, Atau mau yang syariah juga bisa. oke, syariah juga bisa. Betul. Tapi kan mobil baru di Gias kali ini itu gak cuman ini ya Mas ya? Kan ada 2 tuh kan? Ada satu lagi kita. Ada satu lagi, Ada satu iya. lagi. Espresso. Espresso, betul. Nah, untuk espresso promonya kurang lebih mirip, diskon-diskonnya gitu-gitu gimana tuh? Kalau diskon ada, cuman tidak sebesar ini ya. Tidak sebesar ini. Ini besar nih. kalau Oke, untuk ini. kaget sih ini sih diskonnya sih puluhan juta sih. Iya. Gila loh. Harganya aja udah terjangkau maksudnya untuk Betul. hatchback. Diskon lagi puluhan juta. Mantap Atau gitu ya. mau cicilan bunga 0% juga ada kita. Oh, ada juga. Ada. Untuk tenor 1 tahun kita bunganya 0% cicilan. Oke. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja. Sekali lagi Mas, kalau misalnya teman-teman mau kontak, boleh sebutin lagi nomornya? Boleh, bisa di telepon atau WA di 0813 2467 8867. Atau kalau kalian misalnya pengen praktis, langsung aja cek description box di bawah karena nomornya Mas Pandi dan nomor teman-teman juga dari MT Haryono udah kita cantumin di situ. Betul. Termasuk link menuju Instagramnya, tinggal kalian klik aja. Kalau kalian pengen tanya-tanya, pengen test drive boleh ya? Boleh. Pengen test Ada drive boleh. test drive di rumah gitu ada nggak? Oh, kita fasilitasin, kita datang ke rumma Wah. tanpa biaya. Oh, tanpa biaya? Tanpa biaya. Wah, Yang penting tuh. masih Jabotabek. Iyalah, masa test drive Jabodetabek. di Bandung ya. Betul. Tuh, boncos juga bos kesana ya. Tapi kurang lebih kayak gitu kan. Itulah cukup paham lah ya. Banyak promo-promo dan banyak
servis yang menarik banget dari Suzuki MT Arion seperti itu. Oke Mas Mandi, Siap. terima kasih banyak Sama-sama. atas izin dan atas penjelasan mengenai promonya. Nggak nyangka loh ini diskonnya puluhan juta baru launching, padahal harganya juga udah best value banget. Ini kayaknya kalau diskon puluhan juta harganya jadi Star City Car lama-lama gitu ya. Betul. Iya bener ya, Betul. Star City Car ya. Sangat-sangat value for money banget. Oke Mas, sekarang kita pengen cek interiornya kayak apa, karena banyak fitur baru juga di situ Boleh, ya. silakan. Oke, thank you Mas. Siap. Interior telah mengalami update yang sangat signifikan, mulai dari desain dashboard baru dengan kombinasi warna navy yang keren, ditambah ia menjadi mobil termurah di Indonesia yang punya head-up display. Nah, AutoCheck Pasca memasukkan sambut dengan pintu yang beratnya memang khas dengan mobil CBU India gitu ya. Dia lumayan solid walaupun nggak berat-berat amat dan terasa padat layaknya Indian Steel. Oke. Tuh, solid ya. Nah, Binojagis interior dari si New Suzuki Baleno tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan pastinya lain-lainnya yang bikin ini terasa sangat best value, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Laknas Soto Junkie. Jangan lupa like loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan terbaru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Laknas_AJ untuk info terbaru otomotif Indonesia. Oke, seperti biasa kita kenal dulu dengan kuncinya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi typical kunci keyless Suzuki kekinian ya. Bentuknya kotak kayak gini, ada logo Suzuki-nya. Karena dia tidak hybrid, dia tidak biru, biasa aja. Dan di baliknya ada dua tombol, lock dan unlock. Udah seperti itu aja. Cukup simple. Nah, tentunya dia pun sudah engine start stop button. Dan karena dia versi manual, kalian nyalainnya itu harus injek kopling kayak mobil Eropa gitu ya. So, kita pengen denger suara mesinnya kan baru ya sekarang. K15B. Kayak apa? Kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal double pacu, sekarang mesin dari si New Baleno ini sudah diupdate naik 100cc dan menjadi serupa dengan R3. K15B 1500cc inline 4 DOHC, tenaganya 103 HP dengan torsi 138 Nm, yang dimate ke transmisi 5-speed manual atau 4-speed automatic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik, ini tipis lebih baik dibanding yang sebelumnya, dan konsumsi BBM-nya tetap tergolong sangat irit, bisa mencapai 1:14. Oke banget buat dipakai harian. Oke, lanjut bahas soal interiornya. Dari build quality and materials, memang secara rata-rata di sini masih full hard plastik semua, tapi di kelas ini ya menurut gua masih cukup wajar aja sih. Nah, tapi secara desainnya dibandingkan Baleno yang sebelumnya, ini terlihat jauh lebih dinamis dan jauh lebih modern gitu ya. Pertama-tama kombinasi warna itu gue suka banget. Dia antara hitam dengan aksen-aksen warna gunmetal gitu yang bikin lumayan sporty, dan ada aksen warna kayak biru navy gitu ya. Sekarang tuh lagi in banget, lagi ngetrend banget gitu ya warna-warna biru navy di mobil-mobil. Contohnya seperti di Expander Cross gitu-gitu ya. Dan kita cukup suka karena warnanya berani dan kesannya memang sangat-sangat sporty banget. Di sini glove box belum soft opening, tapi dia cukup gede jadi nggak masalah lah. Dan ke bagian tengah sini tentunya kita disambut dengan sistem infotainment yang sudah baru juga. Boleh masuk Lex. Nah, ini pun bezelnya memang lumayan tebel di bagian sini ya, tapi at least untuk bagian head unitnya dia sudah full touchscreen dengan capacitive touch button di bagian kirinya untuk voice command, matiin nyalain, tombol home, dan untuk volume juga. Nah, menu utamanya seperti ini, ada jam, ada tanggal, dan fungsinya pastinya udah ada radio, udah ada Bluetooth teleponi dan Bluetooth music, jadi udah oke banget. Udah bisa USB, SD card, equalizer, bahkan udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi udah lengkap banget lah fiturnya untuk buat harian. Jadi oke. Nah, ke bawah, ini pun ventilasi AC juga sudah baru, modelnya seperti ini kayak seolah menyambung gitu ya dengan bagian atasnya. Rapi banget desainnya, lagi-lagi dengan aksen-aksen warna gunmetal kayak gini. Di tengah ada hazard, dan ke bagian bawah lagi, masuk ke bagian climate control. Nah, ini juga yang menjadi salah satu yang paling advance di kelasnya. Kenapa? Karena dia tuh tidak di spec down sama sekali. Dia lengkap banget. Oke, dia memang masih single zone, tapi wajar untuk sebuah hatchback. Tapi, fan speed di kiri, toggle switches. Di bagian kanan, untuk temperature, toggle switches juga. Kalau kita naikin, dia bisa tembus sampai 30 derajat Celcius, yang artinya masih ada heaternya.
teman-teman yang jauh lebih mahal, sebut saja seperti Yaris, City gitu ya, belum ada kayak begini. Jadi mereka harusnya malu. Dan ke bawah lagi, ada tombol-tombol juga di sini. Pertama-tama untuk air circulation, AC off, auto function udah ada, dan tentunya pengaturan arah sembur yang juga jauh lebih lengkap dibandingkan teman-temannya. Dia bisa ke kepala, kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger pun ada. Yes, dia masih ada front defogger, dan balik ke kepala lagi. Termasuk sudah ada rear defogger juga. Jadi defogger depan dan belakang masih ada. Really nice. Oke, ke bawah lagi. Di sini pertama-tama ada dua buah tonjolan ya. Kalau di kiri kita buka, ini 12 volt socket buat kalian ngecas-cas. Di bagian kanan ada USB buat input untuk sistem multimedianya. Rapi banget ada tutupnya kayak gini. Dan ke bawah ada open storage buat kalian taruh handphone dan jenis-jenisnya, dan dua cup holder di bagian bawah sini. Yang cukup simpel sih desainnya gitu ya. Oke, lanjut keluar dulu Lex. Nah, masuk ke bagian transmission. Dan transmission sendiri memang Baleno ditawarkan ada dua transmisi ya. Ada yang manual 5 speed seperti ini yang cukup short shift gitu ya, khas dengan Suzuki. Jadi enak banget shiftingnya, walaupun menurut gue ini tuasnya agak tinggi gitu, tapi ya masih oke lah. Dan ada juga yang automatic. Dan untungnya rumor yang waktu itu yang bilang kalau di India Baleno baru itu pakai AGS, di Indonesia itu tidak. Jadi tetap pakai matic konvensional. So it's really nice. Nah, ke belakang lagi, ini pun ada aksen lagi-lagi warna kayak gunmetal gitu ya di bagian samping sini. Dan ada parking brake yang masih model hydraulic biasa seperti ini. Nah, di tengahnya ada armrest yang extendable. Nah, bisa dimajuin kayak gini. Jadi kalau kalian taruh tangan, itu posisinya pas banget, enak banget buat nyetir santai, dan armrestnya beneran kepake, nggak cuman pajangan doang. Ini pun kukulitan dengan stitching, dan ini pun tentunya bisa dibuka untuk reveal penyimpanan yang memang agak kecil sih, tapi at least bisa. Nah, masuk ke bagian jok, memang dia masih full fabric semua, tapi yang gue suka dia tuh joknya tuh bagian bolster sampingnya tuh benar-benar memeluk badan dengan enak banget ya. Ini tuh kalau duduk serasa dipeluk gitu, tipikal jok-jok Suzuki yang terdahulu kayak SX4 gitu-gitu ya, enak itu tuh joknya tuh kayak benar-benar berasa dipeluk banget. Dan ini pun dia dual tone, lagi-lagi hitam dengan aksen warna biru navy, garis-garis lagi-lagi di bagian tengahnya yang senada dengan dashboard dan door trimnya. Pengaturan jok memang masih manual semua, tapi ya cukup lengkap lah. Di driver udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan udah ada seat height adjuster model pompa juga. Jadi mencari posisi menyetir yang enak tuh udah gampang. Setir, pastinya kalian sudah familiar karena setir ini pun setir yang sama seperti di Suzuki modern. Terlebih lagi ini sama persis dengan yang ada di Suzuki XL7. Jadi dia sudah dibalut kulit, enak ya, kayak napa-napaan gini. Termasuk di bagian sampingnya ada aksen warna gunmetal yang senada dengan dashboardnya lagi. Setirnya juga bisa di-adjust loh, dan tentunya di-adjustnya udah bisa tilt dan udah bisa teleskopik juga. Wow, nice banget ya, bikin posisi mengemudi jadi lebih enak lagi nyarinya. Nah, suara klakson seperti ini masih perlu diganti, masih frindafan banget suaranya. Tapi ya, untuk steering switch controls udah lengkap. Di bagian sebelah kiri ada audio steering switch, mulai dari mode, volume, stick track, dan untuk mute button. Di bagian ketek bawahnya sini, itu ada tombol untuk Bluetooth, teleponi, dan voice command, sama seperti XL7 juga. Dan di bagian kanan ada tombol untuk cruise control. Udah oke lah. Kemudian, lampunya juga sudah auto headlamp. Jadi nggak perlu kalian ubak-ubak lagi, taruh di auto, dan dia akan nge-adjust dengan sendirinya. Speedometer, ini juga layoutnya mirip banget dengan Suzuki kekinian. Jadi di bagian kanan dan kirinya ada dua buah dial, boleh masuk Lex. Nah, di bagian kirinya itu rev counter alias tachometer gitu ya. Di bagian kanannya speedometer sampai 220 km per jam. Yang di bawah masing-masingnya itu ada engine temperature dan untuk fuel gauge. Nah, di tengahnya ini ada MID full color yang lagi-lagi sama seperti yang kalian temukan di XL7 dan R3. Contohnya ada average fuel economy, ada sisa range, ada live fuel consumption, kemudian ada driving time, ada jam analog, ada G sensor yang agak nggak penting di mobil seperti ini menurut gua. Kemudian ada torque dan power meter yang dimana kalau gua gas agak gimmicky, tapi ya keren aja dilihatnya gitu kan. Termasuk ada acceleration dan brake. Kalau gua gas bisa kelihatan seberapa gua ngegasnya, dan termasuk remnya. Kalau gua rem kelihatan ya input remnya gitu tuh, seberapa dalam gua nginjek remnya. Dan balik ke blank screen lagi. Nah, tapi keluar dulu Lex, boleh?
Yang menjadi fitur andalan dari si New Baleno ini tentunya pas kalian startup itu langsung kelihatan banget, yaitu HUD alias Head Up Display. Iya, pas pertama kali keluar di India kan ini yang digembar-gemborin banget gitu ya, Head Up Display. Nah, memang di sini kalian bisa lihat Head Up Display-nya itu dia memang bukan yang dipantulin ke kaca depan, jadi masih pakai mika transparan seperti ini, tapi keren banget. Kontrolnya ada di bagian kanan. Kalian kalau nggak mau bisa kalian tahan tombol HUD-nya dan dia akan masuk menutup seperti itu. Keren ya? Jadi kayak Jarvis gitu. Nah, kita buka lagi. Di sini sendiri HUD-nya fungsinya lumayan banyak juga. Kalian bisa ganti-ganti gitu ya. Termasuk posisinya bisa diatur dari kanan sini. Kalian pengen turunin, naikin. Brightness-nya pun bisa di-adjust juga gitu. Nah, kemudian ini sendiri kalau kita cycle, pertama-tama ada digital speedometer dengan jam. Kemudian ada kayak eco display gitu ya untuk berapa kilometer per liter kalian. Kita pencet lagi ada rev counter yang kalau kita gas kelihatan situ ya. Jadi nggak perlu ngeliat ke bawah lagi, udah langsung semua berada di line of sight kalian. Dan balik lagi ke digital speedo. Ini menurut gua lumayan breakthrough di kelasnya. Walaupun memang Mazda 2 dulu sempat udah punya head up display juga, tapi ingat harga mobil ini sekarang itu masih di bawah 300 juta, masih di sekitar 260-70 jutaan gitu ya. Dengan head up display kayak gini menurut gua top ya, nggak nanggung-nanggung. Kemudian ke bagian kanan kayak yang gue bilang, selain controls untuk head up display-nya, ini pun ada tombol untuk matiin vehicle stability control dan matiin parking sensor, termasuk untuk nge-leveling lampu depannya secara manual di sininya. Door trim, nah desainnya juga kita suka nih, kayak yang gue bilang, jadi dia dual tone, warna hitam dengan warna biru navy. Mungkin di sini sekarang baru kelihatan ya, biru tuanya tuh panelnya gede banget. Dan tetap ada panel empuk-empuk kukulitan di bagian armrestnya. Itu kalau kalian pencet, itu nyoy-nyoy. Jadi taruh tangan itu udah empuk. Termasuk power window dari keempat pintu, dan di bawahnya pun udah ada door pocket yang besar di belakang, dan ada bottle holder di bagian depannya. Dan untuk audionya udah ada tweeter juga loh di bagian sini nih. Jadi udah oke ya. Udah 6 speakers dia. Nice. Nah, ke atas, ini juga salah satu teknologi yang menurut gue di kelasnya sangat breakthrough, yaitu auto dimming rear view mirror. Iya, kapan lagi hatchback di kelas ini auto dimming rear view mirror gitu ya. Jadi udah canggih lah. Sesuai dengan tagline New Baleno, tech goes bold. Memang teknologi yang ditawarkan di mobil ini lumayan bold untuk harganya. Ke atas ada overhead console yang ada mikrofon dan ada 2 buah lampu yang masih kuning, dan ada sun visor yang dua-duanya ada kaca dan ada lampunya. Lengkap banget ya. Bener-bener mobilnya tuh berasa kayak full spec tanpa di spec down gitu. Oke, lanjut ke baris kedua. Pertama-tama pintunya dia terbuka 90 derajat. Jadi untuk masuk ke belakang itu terasa sangat mudah sekali. Dan pintunya walaupun solid khas Indian steel, namun memang dia nggak berat-berat amat. Tapi menurutku masih cukup oke lah. Nah, begini aja rasa duduk di baris kedua dari si New Baleno tahun 2022. Ini jok udah gue set ke posisi mengendua, gue tingginya 170 cm. Untuk sebuah hatchback, ini menurut gue ruangannya tuh masih oke banget. Pertama-tama di sini legroom, gue masih ada 8 jari. Iya, jadi masih tergolong cukup lega ya. Dan kaki di bawah pun masih bisa dimolosin ke kolong jok depan, jadi masih bisa duduk agak selonjoran. Headroom, memang karena dia agak ngebulet, agak sloping belakangnya, pasti dia agak menurun. Di bagian atas ini pun tersisa sekitar 3 jarian aja. Tapi lagi-lagi untuk rata-rata orang Indonesia ini udah lebih dari cukup. Di belakang sini, pertama-tama kalian dapat 3 buah headrest. Nah, jadi udah proper banget gitu ya. Orang yang duduk di tengah, contohnya seperti ini, masih dapat headrest yang proper dan posisinya tuh enak banget. Karena ini pas banget dengan kepala kalian gitu ya. Termasuk joknya ini pun sama kayak di depan, jadi full fabric memang, tapi kombinasi antara hitam dengan warna biru navy garis-garis di bagian tengahnya yang udah dandy lah. Dan ada Isofix tethering point di bagian bawah sini. Kalau kalian pengen mounting child seat itu jadi lebih mudah. Ada apart juga di kolong jok buat kalau kenapa-napa, udah jadi standar masa kini. Nah, lanjut bicara soal fitur. Di belakang sini, pertama-tama untuk hatchback sekecil ini kalian dapat AC. Iya, AC di bagian tengah sini. Memang kalian nggak bisa kontrol fan speednya atau temperature-nya gitu ya, jadi ngikut yang depan aja. Tapi kalian dapat AC, dan ini
lubangnya dua. Iya, jadi kayak ada yang ngadep ke kiri, ada yang ngadep ke kanan gitu. Jadi kanan dan kiri passengernya dapat arah sembur yang masing-masing yang bisa di-adjust gitu. Ini cukup oke banget. Dan masih bisa dibuka tutup via lever yang ada di bagian bawah sini. Jadi oke lah, kalau nggak mau pakai masih bisa ditutup semudah itu. Di bawahnya ada 2 buah charging port. Di bawahnya lagi ada open storage kecil yang mungkin kalau kalian ngecas, handphone kalian bisa ditaruh di bagian sebelah sini. Kayak gitu. Nah, lanjut ngomongin soal penyimpanan. Pertama-tama seat back pocket memang tidak ada di bagian belakang kursi driver, dia hanya ada di belakang kursi passenger sebelah sini, tapi dia cukup tinggi, jadi penyimpanannya cukup dalam lah. Termasuk door trim, dia desainnya sama kayak depan, jadi nggak di-coating sama sekali. Dia ada desain full hitam dengan aksen warna biru navy yang juga kalau kalian pencet-pencet, itu juga nyoy-nyoy. Jadi bagian belakang pun tetap dapat soft touch panels. Dan di bawahnya juga ada door pocket kecil, termasuk bottle holder buat kalian taruh minuman kalian. Jadi udah oke banget lah. Kemudian di atas masih ada dome light yang warna memang masih kuning juga, dan kalian dapat juga grab handle. Dan untuk bagian kanan juga ada hooknya buat kalian gantung kemeja atau baju-baju penting kalian. Seperti itu. Oke, lanjut bahas bagasi dari si Suzuki New Baleno. Untuk bukanya udah ada tombol elektrik di bagian sebelah sini ya gitu ya. Jadi udah oke, termasuknya pun di sini kalau kalian lihat ada tombol kayak semacam smart entry-nya juga. Jadi kalau kalian bawa kunci, mobilnya masih terkunci, kalian tinggal pencet ini untuk buka dan ngunci gitu ya. Bisa langsung tanpa ngebuka via dari depan. Jadi canggih lagi-lagi. Nah, bagasinya ya memang hatchback seperti ini tidak bisa tergolong besar gitu ya. Dibanding rival-rivalnya yang bodinya panjang gitu kan. Ini masih tergolong biasa aja. Tapi untuk harian udah lebih dari cukup lah. Pertama-tama kalian dapat tonneau cover yang ikut naik kayak gini gitu ya, dan ini pun tentunya bisa dilepas. Gue lepas dulu biar kalian lihatnya lebih jelas. Nah, secara ruangan memang di sini kalau kalian pengen taruh contohnya koper large 1 berdiri gitu ya, itu masih muat. Koper medium 2,5 juga masih muat. Belanjaan harian segala macam muat tanpa masalah. Tapi kalau kalian butuh taruh barang yang lebih besar, tentunya ini jok baris kedua harus diturunin dulu. Tapi di bagian belakang sini, tentunya di bagian bawah false floor ini bisa dibuka. Kalau kita buka, kelihatan ada spare tire yang tentunya masih stylish, tapi dia sama-sama Goodyear, jadi bannya nggak belang. Oke lah. Nah, dari sini pun memang tidak terlalu banyak fitur. Dia cuma ada 1 buah lampu yang bisa dinyalain di bagian kirinya, dan juga ada hook buat kalian gantung barang. Udah sesimpel itu aja. Nah, kalau kalian pengen ruang lebih besar kayak yang gue bilang, jok baris kedua bisa diturunin ke depan dengan format 60/40 ya. Jadi oke lah. Nah, ini kita turunin dulu. Dan mekanisme turunnya pun bagus ya. Dia bukan tipe yang payung atau yang jelek gitu. Ini mekanismenya tuh modern banget. Jadi nice. Nah, kalau ini udah diturunin, memang sekarang kapasitas bagasinya langsung jadi significantly lebih besar. Kalian bisa taruh 3 koper large di sini kalau kalian mau pun muat. Namun memang dengan catatan dia tidak flat floor. Jadi di sini ada hump yang gede banget kayak candi. Jadi kalau kalian pengen slide item ke depan itu harus diangkat, tidak bisa langsung diglosorin ke depan gitu aja. Tapi ya, again, soal praktikalitas hatchback memang nggak yang bisa terlalu gimana-gimana. Tapi menurut gua buat harian si Baleno ini udah lebih dari cukup banget. Walaupun ya semakin keren dan semakin canggih, namun karena spek di sini tidak selengkap di India, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Suzuki New Baleno. Yang membuat pilar depan dari si Baleno, mau dari yang sebelumnya sampai yang baru ini, itu seolah nggak ngerti car design gitu ya. Gue ngerti sebenarnya mereka itemin pilar ini supaya terkesan seperti floating roof, kayak cockpit look gitu ya. Tapi kalau kalian ingat, dulu tuh mobil Suzuki ada yang menggunakan konsep seperti ini dan dieksekusi jauh lebih baik, yaitu Suzuki Swift. Sampai yang terbaru pun masih sangat baik. Kenapa? Karena dia tarik garis dari sini, itu lurus ke sini gitu ya. Dia ngikutin garis ininya. Sedangkan Baleno itu tuh kayak putus, sehingga di sini tuh ada angle yang gak enak banget dilihat. Kalau kalian lihat ini tuh kayak maksa gitu floating roofnya gitu ya. Kok ini masih banyak banget yang blank gitu ya. Gue bingung, ini tuh buat apa gitu. Ternyata di India sana speknya itu lebih imbal lagi. Di atas sini itu ada tombol untuk view kamera gitu ya. Ternyata di India sana kamera dari si New Baleno sudah 360. Jadi ada kamera di spion, ada kamera di bagian grill depan, dan kameranya bisa diputar-putar di head unit, mobilnya kelihatan muter-muter gitu. Jadi kerasa makin canggih. Dan tombol di bagian bawah sininya itu untuk
idling stop alias auto stop start gitu ya. Pernah nggak kalian merasa hidup kalian tidak berguna? Iya. Jangan khawatir, jangan sedih, dan jangan murung. Kenapa? Karena masih ada yang lebih tidak berguna lagi. Apa itu? Tail lamp extension di bagian belakang sini. Iya, ini nyala enggak, ada isinya enggak, tapi ada gitu. Jadi dia ada namun dia tidak berguna. Namun tenang, karena sebagai hatchback dengan value for money terbaik di Indonesia saat ini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 yang tersingkir kami temukan di Suzuki New Baleno. Walaupun si New Baleno ini nggak punya ambient light di bagian interior seperti dashboard atau door trimnya, tapi at least dia udah punya footwell light. Iya, jadi di bagian kaki sini, kanan dan kiri gitu ya, udah ada lampu warna ambernya. Mungkin kalian bisa kelihatan nih. Jadi kalau malam-malam, sepatu kece kalian akan terlihat lebih kece lagi berkat adanya footwell light ini dan nambah kesan mewahnya gitu ya. Di belakang sini kan disediakan 2 buah USB charging port. Nah, yang menarik adalah format charging portnya. Kalau kebanyakan di kelas ini itu ya udah USB charging port biasa gitu ya. Tapi di sini dua-duanya itu beda. Kalau kalian buka yang sebelah kiri, ini USB charging port dengan format USB yang biasa gitu. Tapi kalau kalian buka yang sebelah kanan, ini ada kelihatan ya, ada elips gini, apa ini? Kalau kita buka, ternyata ini formatnya USB Type-C. Iya, jadi ada satu charging port dengan format biasa dan ada satu lagi dengan model Type-C. Tinggal kalian sesuaikan dengan kabel kalian. Dan ini biasanya itu hanya ada di mobil-mobil Eropa yang udah future proof gitu ya, kayak Mercedes lah, BMW gitu. Gak hanya unggul soal head up display-nya aja, tapi dari segi safety, si New Baleno ini juga cukup bersejarah di Indonesia. Kenapa? Karena dia adalah mobil Suzuki pertama di Indonesia yang punya 6 airbags. Iya, airbagnya itu ada 6. S-Cross aja yang kelasnya di atas ini, itu airbagnya cuma 2 gitu ya. Di mobil ini, ada dual airbag di bagian depan, ada side airbag di bagian jok sini, bisa kelihatan ada pitanya ya, dan ada curtain airbag di bagian pilarnya. Mengingat Toyota Yaris aja 6 airbagnya itu opsional di mobil ini, yang lebih murah jauh, 6 airbags comes as standard. Impressive. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kita mengenai The New Suzuki Baleno tahun 2022. Walaupun mobil ini bisa dikategorikan sebagai an extremely major facelift, tapi dari segi perubahannya layak banget kalau ini disebut sebagai Baleno baru gitu ya. Karena perubahannya sangat signifikan sekali. Dari desain yang sekarang jadi jauh lebih Eropa, jauh lebih proporsional dibanding yang lama, termasuk dari mesinnya pun berubah, dari bagian interiornya pun berubah, dan yang pasti dari segi fiturnya juga pun sekarang jadi sangat-sangat ramai banget. Kalau yang lama dibilang best value karena simply dia terjangkau, kalau yang ini dibilang best value nggak hanya dia tetap terjangkau karena harganya tetap di bawah 300 juta rupiah, tapi juga karena fiturnya yang beberapa bahkan bikin malu rival-rivalnya yang udah tembus 300 juta rupiah, jadi cukup luar biasa. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Mas Pandi dari Suzuki MT Haryono yang udah izin kita untuk mulasi Suzuki New Baleno ini di Lakna Soto Jangki. Kalau kalian tertarik, pengen tanya-tanya, pengen nego diskon, pengen SPK, pengen test drive semua model Suzuki termasuk Baleno ini, silahkan kalian kontak Mas Pandi and Friends via Instagramnya sebelah sini, atau langsung kontak call dan WA di bagian bawah sini gitu ya. Seperti yang tadinya bilang, mobil ini pun harganya masih sangat masuk akal banget karena masih ada di kisaran 250 hingga 260 dan 270 jutaan rupiah. Intinya masih di bawah 300 juta. Dan itu pun belum menghitung diskonnya yang puluhan juta. Iya, kalian nggak salah dengar. Diskon mobil ini baru launching udah puluhan juta rupiah. Jadi mantap lah Suzuki. Ini pasti rame ini mobil nanti karena sungguh luar biasa. Seperti itu. So, thank you banget Mas Pandi, thank you Suzuki MT Haryono, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Lakna_j sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan info mobil yang kita review dan pastinya otomotif harian yang kalian pasti akan terhibur juga. Oke, sekian aja untuk si The New Suzuki Baleno yang menurut gua sangat significantly upgraded ini. Tech goes bold gitu ya. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.